siapa aja tuh sebenarnya bisa gitu loh mengubah sesuatu yang orang lain pikir nol gitu loh, tapi kita buktikan gitu bahwa kita bisa gitu loh. Itu yang membuat trigger saya tuh, saya pengen loh buktiin sama orang, orang tuh nggak mandang saya sebelah mata. Hai The Hubbers, jumpa lagi dengan saya Ayan Wirono, founder The Hub Sudirman. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu founder dari brand kolaborator The Hub Sudirman. Beliau adalah Ibu Desi Natalia, founder Bill Home, di mana brand Bill Home ada di The Hub Sudirman. Nah, hari ini kita mau membahas tidak mengenai sisi-sisi beliau mendesain, tapi lebih kepada story-nya beliau. Itu gimana sih dulu membangun Bill Home hingga hari ini, dan ada kisah-kisah yang mungkin inspiratif yang kita bisa pelajarin. Hai Bu Desi, apa kabar? Hai Ibu Endang, kabar baik. Iya. Salam sukses. Ya, luar biasa. Luar biasa. Makin cantik ini Bu Desi. Sama, Bu Endang juga. Walaupun suka ke lapangan ya, berjumpa dengan para tukang, tapi tetap hits gitu ya, tetap harus on Harus gitu dong, ya. harus. Harus Jadi kita kan bulu ada mata dua. harus cetar gitu ya. Ketemu lapangan sama ketemu klien. Oh, jadi harus balance ya. Iya. Oke, Bu Desi, saya dengar kan Bu Desi ini sudah hampir 11 tahun di dunia mendesain, di dunia arsitektur, kemudian juga sudah merambah ke sekarang kontraktor pembangunan. Boleh diceritakan nggak sih sebenarnya 11 tahun itu kan dulu juga sempat berprofesi sebagai employee ya, sebagai di kuadran employee, sempat menjadi pekerja juga gitu. Terus kok akhirnya berani sih membangun dan keluar dari zona nyaman itu? Ya, 11 tahun itu dari 2010 ya Bu En. Jadi saya dulu sebelum saya mulai berusaha sendiri, itu saya 5 tahun sempat kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti ya. Nah, jadi selama 5 tahun itu sebenarnya saya nggak ada kepikiran untuk buka usaha jadi kontraktor mandiri sampai hari ini gitu loh. Tapi dengan proses yang sudah saya lalui, sakitnya, berdarah-darahnya, saya pikir saya nggak boleh gini-gini terus gitu loh. Jadi 5 tahun itu juga pada perjalanannya, bukan dari awal saya berpikir saya harus memutuskan untuk mandiri gitu ya. Pada perjalanannya dan ketika saya mengukur gitu loh diri saya, oh ternyata saya sepertinya bisa gitu. Karena memang waktu bekerja 5 tahun itu, ya prinsip saya bukan sekedar saya pagi kerja pulang selesai gitu loh. Pagi kerja pulang. Jadi saya tuh ngerasa saya punya perusahaan gitu loh. Tapi saya pikir saya nggak boleh begini gitu kan, menghabiskan waktu saya. Dan saya pikir lebih efektif ketika mungkin saya mulai memikirkan diri sendiri gitu loh. Dan dengan pengalaman yang ada, jadi selama 5 tahun itu, setelah saya merasa cukup percaya diri, akhirnya saya waktu itu juga sebenarnya bukan karena ada masalah atau bagaimana ya. Karena memang saya sudah tidak bisa membagi waktu saya waktu itu, karena bertepatan dengan saya hamil anak kedua. Oke. Dan ya terjadi hal-hal yang mungkin nggak bisa kita atur waktunya kan. Jadi sampai saya tuh nggak bisa membagi waktu dari punya anak sampai, namanya kan arsitek ke lapangan, ngawas segala macam dari pagi sampai malam. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti kerja gitu waktu itu. Tapi ya namanya tadi ya, saya seorang yang nggak bisa diem gitu loh di rumah. Dan sampai saya berhenti kerja pun ya istilahnya klien-klien kan, orang-orang yang kenal sama saya tuh nyari gitu loh. Bukan saya yang istilahnya menawarkan diri, membangun, mendesain. Nah itu datang sendiri ke saya dan saya mulai berpikir, oke, saya mungkin harus mandiri dan memulai usaha ini gitu loh. Ya. Tapi pada prosesnya dari selesai saya sebagai pegawai, proses juga nggak segampang itu ya. Sampai saya memutuskan membuka sebuah perusahaan itu prosesnya benar-benar jungkir balik, berdarah-darah dan tertatih-tatih. Gitu sih Bu En.
Jadi nggak juga langsung banjir order gimana ya, nggak langsung. Tapi ada lagi yang lebih sedihnya loh, waktu saya buka perusahaan, waktu itu kan memang saya sudah mandiri tuh, tapi tanpa ada label-label badan hukum, perusahaan dan lain-lain. Jadi di tahun 2009 saya buka perusahaan, 2019 akhir, saya buka perusahaan itu pas banget tuh kena COVID, Bu. Terus saya mikirnya, nih saya kayaknya nggak mampu nih gitu loh, atau ini bukan bidang saya. Saya buka perusahaan tapi nggak ada job, nol, jobnya kosong gitu. Terus yang namanya COVID kan orang nggak boleh kerja pun WFH dan lain-lain, dan selama 7 bulan dari saya buka perusahaan itu saya nggak ngantor sama sekali, karena ya nggak ada klien yang datang, nggak ada job yang datang, tapi saya udah ada karyawan ya tapi saya tetap harus bayar gitu kan. Cuman di bulan ke-7 saya udah mikir, ini nggak bener nih. Maksudnya udahlah saya tutup aja perusahaan, mumpung orang belum ada yang kenal, mumpung orang belum ada yang tahu. Tapi waktu saya mau tutup, ya itu ya, ini jalan Tuhan lah gitu ya. Itu saya langsung dapat 4 project loh. Bener-bener bukan maksudnya begging sama Tuhan juga. Saya mau minta, pokoknya kalau saya nggak dapat kerjaan saya tutup. Enggak, saya tuh udah di tahap yang pasrah mau tutup gitu. Tapi ya saya bawa dalam doa lah gitu ya, maksudnya ya ini bener nggak nih tutup. Waktu saya bener-bener mau tutup, datang langsung 4 project gitu. Nah dari situ titik awal start saya mulai untuk berusaha keras bahwa ya memang memulai sesuatu tuh nggak gampang gitu loh. Walaupun kita sudah menguasai ilmunya, walaupun kita sudah tahu apa-apa aja yang jadi permasalahan di lapangan, tapi ternyata membangun sebuah perusahaan, sebuah bisnis tuh nggak segampang itu gitu loh. Kayaknya ini enak wawancara Bu Desi. Saya pancing satu pertanyaan udah nerocos banyak sampai ya. Ya, Bu Desi tadi kan sampaikan bahwa ya ada sakit, ada berdarah-darahnya. Emang ada pegas apa sih yang ngebuat sakit banget sampai akhirnya kok jadi oke, gue harus berhasil, gue harus sukses gitu. Iya. Tell the story. Tapi sebenarnya kamu udah tahu. Ya, tapi ginilah ya, kita itu kan sebenarnya setiap orang itu punya kesempatan untuk melompat gitu loh, melompat lebih tinggi. Kadang-kadang kita juga nggak bisa nih ngukur orang, hari ini dia seperti apa, beberapa tahun kemudian dia seperti apa. Itu kita nggak boleh maksudnya pesimis dulu gitu loh. Underestimate sama orang gitu, apalagi ngeliat orang dari penampilan gitu ya. Nah jadi saya itu ya memang saya ada tulis juga lah di postingan Instagram saya, orang tuh berubah ketika apa sih? Orang tuh mulai berpikir mengubah hidupnya, mengubah habitnya tuh ketika apa? Ya pertama ya ketika dihina gitu loh. Ketika kita dipandang sebelah mata sama orang lain, atau ketika kita nggak dianggap gitu. Jadi ya saya nggak bisa ceritain detail, tapi saya pernah mengalami masa-masa di mana orang itu nggak menganggap saya, melihat saya sebelah mata, atau cuman sekedar ngelihat fisik, nih orang cuman nih cewek gitu loh. Terus cewek paling model paras begini, model paras gitu. Ya gitu, cewek paling begini-begini gitu. Tapi kan pada waktunya, pada perjalanan kita tuh buktikan gitu loh bahwa siapa aja tuh sebenarnya bisa gitu loh mengubah sesuatu yang orang lain pikir nol gitu loh. Tapi kita buktikan gitu bahwa kita bisa gitu loh. Itu yang membuat trigger saya tuh, saya pengen loh buktiin sama orang tuh nggak mandang saya sebelah mata gitu loh. Orang tuh bisa ngelihat saya kayak ya karena apa yang kita perjuangkan lah gitu ya, apa yang kita usahakan gitu sampai hari ini. Dan membangun sebuah perusahaan juga saya yakin ya kita banyak juga ya Bu En saling sharing bahwa ada banyak hal yang harus kita korbankan, ada banyak hal yang harus kita pilih gitu loh. Apalagi kita berdua nih ibu rumah tangga gitu loh. Jadi I feel you, you feel me. Jadi mungkin orang ngelihat kita kayak ini enak banget dia, tapi dia nggak tahu tuh berdarah-darahnya gimana gitu loh. Oke, terus ini emangnya sesakit apa sih gitu? Kok sampai emangnya dihina apa gitu? Emang dihina apa gitu? Kok sampai segitu kenceng pegasnya gitu? Ya ini biar menginspirasi The Hubbers. Iya gitu. Jadi sebenarnya ya saya nggak menyebutkan oknum atau orang gitu, tapi
sebenarnya ini terjadi di sekeliling kita juga gitu ya. Orang ngelihat saya mungkin waktu saya kerja, nih orang cuma bisa tampang doang gitu loh. Nih orang beneran bisa kerja nggak sih gitu. Nih orang nih kerjanya apa ya? Karena kan ya namanya kontraktor, yang namanya kita arsitek, klien kita kan bukan cuma sekedar apa namanya perempuan gitu ya. Banyak juga lawan jenis gitu loh. Tapi kan kadang-kadang orang yang nggak ngerti, orang yang sudah underestimate duluan tuh menganggap kita bahwa ya kita kerja bukan berdasarkan skill yang kita punya, tapi apa yang terlihat di luar gitu loh. Yang menjadi trigger itu ya ada yang langsung ngomong gitu loh, ada yang dengar dari kanan dan kiri. Nah itu yang buat cambuk saya banget itu sampai hari ini saya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi ya kita membuktikan bahwa omongan orang itu nggak bener gitu loh. Oke, great. Jadi kalau ada yang biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu dan prove that you are maksudnya memang kamu itu bisa dan kamu itu terbaik gitu ya. Itu message dari Bu Desi. Jadi setuju banget sih. Karena ketika kita banyak denger yang negatif-negatif itu sebenarnya satu cambukan juga buat kita untuk kita menjadi lebih baik gitu ya. Kayak mungkin dulu kalau saya pengen banget waktu masih kecil pengen banget punya motor gitu ya. Beliin adik saya motor, jadi itu pengen banget kayaknya tuh. Itu yang jadi cambuk tiap hari, yang pokoknya lu bangun, orang belum bangun, saya udah bangun loncat gitu ya. Itu mungkin salah satu trigger saya. Mungkin kalau Bu Desi mungkin triggernya, yakin lu arsitek gitu ya, yakin lu bisa kerja gitu kan. Jadi orang tuh sometimes cuman ngelihat casingnya doang dan menganggap remeh. Tapi Bu Desi proof that ya memang gua kerjanya begini gitu loh. Ya masalah gua punya paras yang seperti apa, ya itu urusan yang berbeda lagi seperti itu. Sama satu lagi nih yang jadi trigger saya lupa. Ini yang trigger kencang banget dari yang tadi sebenarnya saya nggak kepikiran. Jadi waktu saya kuliah, orang tua kan memang maksudnya bukan berkelebihan gitu ya, tapi maksudnya tapi masih bisa makan gitu loh. Jadi saya kuliah itu sampai orang tua tuh jual-jual semua harta gitu demi anak-anaknya kuliah. Jadi waktu saya kuliah, adik saya masuk kuliah tuh orang tua saya jual mobil gitu loh. Waktu itu saya ngelihat banget kedua orang tua saya pulang dari kondangan lah gitu. Terus bajunya tuh basah kuyup banget gitu loh, basah kuyup banget. Saya lihat naik motor, biasanya mereka kan ya naik mobil, tapi demi anak-anaknya mereka tahan susah gitu loh. Akhirnya saya tuh ngintip dari jendela, saya ngintip tuh kayak mama saya tuh udah kayak menggigil gitu kan. Dan saya tahu dia nggak bisa kedinginan gitu, emang tuh kelemahan dia. Jadi di situ saya mikir dalam hati gini sampai nangis. Nih aku tuh harus bahagiain nih dua orang tua ini gitu loh, karena mereka udah benar-benar kerja keras banget gitu, bahkan mengenyampingkan kenyamanan mereka gitu demi anak-anaknya bisa sekolah. Kalau aku maksudnya kalau saya cuma sekedar kuliah, kerja, tidak membahagiakan mereka lebih dari apa yang mereka mau, sebenarnya kita kerja juga kita bisa bahagiain. Tapi saya tuh pengennya mereka bahagia banget gitu loh. Bukan cuma sekedar mereka bahagia, tapi mereka bahagia banget. Apa aja yang mereka minta saya bisa kasih. Mereka mau kemana saya bisa akomodasiin. Ya itu sih yang jadi trigger utama juga. Oke, mulia sekali. Jadi orang tua ya, terus kemudian juga mau self proof juga ya. Keren banget Bu Desi. Nah Bu Desi, di dalam proses membangun sebuah rumah ini sebenarnya kepuasan apa sih yang Bu Desi dapatkan gitu ya ketika rumah itu terbangun? Kan ide awalnya kan cuma coret-coret ketika orang mau membangun rumah ya kan. Ini rumah pertamaku loh, ini aku punya duitnya segini-segini aja. Atau mungkin juga orang yang ini rumah, ini adalah hadiah karena gue udah sukses sih sekarang. Gue mau bangun istana lah, mau bangun kastil buat gue gitu kan. Atau orang yang mungkin punya duitnya middle. Oke ya, ini aku bangun rumah mungkin karena anakku udah 2, ini harus punya rumah yang lebih gede gitu. Nah tapi ketika itu dari hasil coret-coret, dari hasil ngobrol, brainstorming, itu akhirnya jadi rumah beneran, mungkin dari tanah kosong, atau mungkin juga renovasi. Nah setelah rumah itu jadi, what you feel? Gitu. Gimana sih perasaannya Bu Desi gitu? Ya, jadi saya juga bersyukur banget ya. Titik balik saya bisa jadi, maksudnya proyek pertama saya itu direalisasikan. Saya berterima kasih banget nih sama Bu Mary namanya. Bu Mary ini teman saya gitu. Jadi dia tuh percaya banget memberikan tanahnya untuk saya desain, untuk saya bangun gitu ya. Pertama-tama tuh memang Bu En waktu saya keluar nih ya dari perusahaan, tapi sebelum buat perusahaan masih di tengah-tengah, masih sendiri masih gitu. Freelance. Masih freelance, masih borong sendiri ibaratnya tuh. Itu
project pertama saya itu ya Ibu Mary itu. Jadi ya saya bersyukur ya banyak orang-orang yang datang dan percaya gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang saya petik, kelebihan saya tuh orang percaya dulu gitu. Jadi dia ngasih, nih rumah dihancurin, didesain, dibangun gitu. Terus tapi pada perjalanannya tuh saya rugi, Bu. Bangun rumah itu saya rugi. Project pertama itu saya rugi sekitar 22 juta. Dan itu menghabiskan tabungan saya kerja. Nombok. Jadi nombok, tapi apa ya? Emang dasar saya tuh orangnya ya udahlah gitu loh. Ya mungkin saya nggak tahu tuh kelebihan atau kekurangan ya. Saya pikir ya udah, habis cari lagi gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali. Saya pikir orang kapan sih percaya nyuruh kamu bangun rumah, kamu desain, kamu tuh belum apa-apa loh, masih anak ijo gitu loh. Nggak ada background prestasi apa-apa. Sementara kontraktor di luaran yang pengalaman, arsitek yang sudah pengalaman tuh banyak gitu. Tapi ya udah, saya pikir mungkin saya harus bayar 22 juta untuk hal ini. Saya mulai berpikir positif. Tapi ya itu tadi, walaupun rugi, saya tuh berasa happy banget. Berasa kayak oke, I'm an architect gitu loh. Saya ini benar-benar arsitek loh gitu. Itu sih. Ya, jadi akhirnya rumah itu terbangun. Terbangun dan ya sampai hari ini juga masih bagus gitu loh. Iya, nggak bocor-bocor. Iya, dan apa ya? Impact-nya ke saya tuh waktu saya datang di misalnya hari raya gitu ke rumahnya beliau, saya juga seneng gitu duduk di ruang tamunya, oh ini yang saya desain gitu, jadi ada kebahagiaan tersendiri gitu loh. Bahagia dan bangga lah, karena kan memang arsitek itu dari sebuah gambar sampai akhirnya direalisasikan menjadi rumah beneran, dan itu rumah itu beyond mungkin arti sebuah rumah. Kalau buat Bu Desi itu apa sih, dari orang yang biasa ngedesain nih, yang biasa ngebangunin orang rumah, itu sebenarnya apa sih arti rumah gitu? Arti rumah itu ada 2 ya. Yang pertama itu dari segi psikologi sama fisik gitu ya. Kalau dari segi fisik ya rumah itu sebenarnya cuma sekedar bangunan untuk kita tempat berteduh, untuk tempat tinggal, dari panas, dari dingin, dari hujan gitu. Tapi sebenarnya seorang arsitek harus menciptakan sebuah rumah yang homey, maksudnya dari segi psikologis. Artinya apa? Kita itu merancang rumah, mendesain rumah bukan cantiknya saja gitu loh, bukan hanya sekedar enak dilihat. Tapi apakah itu sesuai dengan karakteristik si pemilik rumah, apakah itu sesuai dengan karakteristik si penghuni rumah. Nah, itu yang harus kita gali. Tapi challenge-nya di sini kadang-kadang kedua hal itu berbeda, Bu. Maksudnya gini, ada orang yang karakteristiknya A, tapi sehingga menjadikan rumah itu jadi kurang cakep gitu loh. Nah, itu challenge-nya si seorang arsitek, bagaimana mengcombine kedua kebutuhan ini menjadi sebuah hunian yang homey secara psikologis maupun secara fisik gitu. Iya, jadi tidak hanya estetik ya. Jadi nampak bagus tapi layout di dalam tuh apa ya, maksudnya tuh sempit gitu ya, atau mungkin tidak bisa bernapas, tidak ada ventilasi, atau plong banget, atau plong banget, nggak ada sekat-sekatnya gitu ya. Itu juga nggak, artinya harus balance antara fisik dari estetik juga dari psikologis dari pemilik rumah. Karena setuju banget sih, rumah itu 1001 cerita itu berawal dari sebuah rumah. Jadi kan kita mau mendidik anak, kita mau sukses di kehidupan, kita mau sukses di bisnis, itu semuanya berawal dari sebuah rumah. Jadi rumah itu artinya begitu besar dalam kehidupan seseorang. Anyway, pernah punya pengalaman pahit kah ketika membangun rumah, atau mungkin during perjalanan ngedesain rumah klien, terus kemudian juga mungkin garap project gitu. Ada hal yang kayaknya sepet banget gitu nggak sih? Bukan pernah lagi, Bu, banyak yang sepet di hidup saya. Oh iya, kalau nggak sepet ya itu berarti belum melewati tangga-tangga ya kan? Banyak yang sepet di hidup saya, kelihatannya aja enak tapi sepet semua kayaknya. Jadi saya tuh ya awal-awal Bill Home berdiri. Jadi kan kesannya tuh apa ya, kita senang tuh dapat project banyak gitu kan, tanpa berpikir nih project cuannya gimana gitu kan, apakah operasionalnya bagaimana. Tapi ya tadi ya, kayak saya bilang, ya saya tuh mencoba dulu lah gitu. Setiap peluang yang datang saya ambil, gagal ya udah gitu loh. Jadi saya ada bangun perumahan di salah satu perumahan lah di Kota Palembang. Rumahnya bagus gitu loh, speknya juga oke. Tapi memang harga untuk kontraktor tuh mepet gitu, Bu. Tapi di sini ya tadi ya,
challenge bagi saya, pasti bisa gitu. Ya karena saya dengar juga ada beberapa kontraktor sebelum saya yang mundur-mundur gitu loh, dan saya juga udah dikasih tuh teman, udah jangan diambil gitu. Tapi ya tadi saya pikir nggak ada yang nggak bisa gitu loh ya. Challenge bandel tadi itu kan. Jadi saya ambil project itu, dan akhirnya di tengah perjalanan Bu, waktu saya audit itu saya udah rugi 100 juta. Bukan di tengah perjalanan, mungkin 70%, 80% pembangunan ya. Saya udah rugi 100 juta. Di situ ya banyak ya, saya nggak ngejudge yang lain. Kalau segi berpikir bisnis, ngapain lo kerja kalau lo rugi gitu loh kan, bener kan? Atau yaudah lo stop, 100 juta rugi, ya udah nggak usah dilanjutin lagi, putus kontrak gitu. Cuman di situ ya saya itu kadang nggak ngerti juga lah gitu loh. Tapi saya memutuskan untuk enggak, saya harus fight sampai selesai. Nggak tahu dari mana duitnya harus ada gitu loh. Untuk menyelesaikan bukan 1 bangunan, 4 bangunan waktu itu kan. Nggak tahu dari mana, pokoknya duitnya harus ada. Ini saya lebih berdosa kalau saya nggak nyelesain bangunan ini gitu loh. Akhirnya saya selesain bangunan di angka 200-an lebih lah. 240, ya 200-an lah saya rugi jatuhnya. Sudah itu saya nggak bisa tidur. 3 hari saya nggak bisa tidur. Saya nangis, saya murung. Saya pikir gini, ini gue bener-bener kontraktor sejati nggak sih? Gue nih bener-bener entrepreneur nggak apa sih? Maksudnya kenapa sih rugi gitu loh? Karyawan udah ada, SOP udah jelas gitu kan, pengawas di lapangan udah ada, CCTV ada, tapi kenapa masih ngelos gitu? Apa saya kurang taring di lapangan? Saya pikir apa saya kurang macan lagi di lapangan gitu kan? Pokoknya banyak yang saya pikirin Bu. Akhirnya saya pikir ya udahlah gitu. Orang lain mau merintis sebuah bisnis itu kan butuh modal. Ambil positif lagi pokoknya. Saya nggak mau mikir yang negatif-negatif. Saya ngambil tarik ke positif, udahlah gitu. Orang lain mau usaha juga butuh modal. Bahkan ada yang mungkin pinjem dari bank, segala macam. Saya ambil positif. Mungkin ini adalah proses pembelajaran lagi buat saya gitu. Pengalaman-pengalaman yang lebih mahal lagi dari yang sebelumnya gitu. Akhirnya saya ditawarin tuh oleh perumahan, SPK kedua. Karena mereka lihat, dan mereka tahu dan mereka sadar saya rugi. Akhirnya mereka panggil dan saya negosiasi soal harga. Saya negosiasi harga, saya minta harga lebih tinggi. Kenapa mereka mau? Karena mereka udah lihat komitmen saya menyelesaikan walaupun rugi gitu loh. Tapi saya bilang kalau saya dikasih harga sekian, saya mau lanjutin. Saya bilang gitu. Akhirnya saya lanjutin. Tapi saya bentrok sama tukang-tukang saya, Bu, sama karyawan. Mereka bilang saya hampir gila, katanya. Nih Bu Desi gila, katanya, ngambil kerjaan ini. Atau Bu Desi bohong, katanya. Nggak mungkin rugi, katanya. Tapi ya saya pikir, ya seorang leader itu harus punya keputusan yang, apa ya, tepat bukan untuk saya pribadi, tapi untuk perusahaan, untuk ke depan saya pikir. Saya ambil itu tujuannya, ya tadi, selain challenge, ya saya mau buktiin bahwa ini pasti bisa untung gitu, nggak mungkin nggak bisa gitu. Akhirnya SPK kedua balik modal, SPK ketiga untung ya, dan hari ini sudah SPK keempat gitu loh Bu. Dan terbukti, jawabannya tuh hari ini tuh kejadian 2 tahun yang lalu ya. Ini kejadian 2 tahun yang lalu saya rugi. Dan terbukti hari ini perumahan itu menjadi salah satu portofolio saya yang terbaik gitu loh. Sampai banyak orang trust untuk membangun ke Bilhome, ya portofolio saya ya perumahan itu. Jadi ya itu buahnya loh. Apa yang saya hasilkan kemarin, mungkin karyawan nggak sadar buahnya ya hari ini gitu. Jadi membangun reputasi juga ya, membangun reputasi. Ya, jadi challenge dan akhirnya itu membangun reputasi dari Bilhome. Sangat menginspirasi, menarik sekali Bu Desi. Nah, Bu Desi kan cewek nih ya, tapi kok tadi macan gitu ya, suka marah, bukan suka marah ya, mungkin harus lebih tegas lah ke lapangan, mungkin ke mandor, ke tukang dan lain-lain. Itu apakah bipolar atau sesekali dimunculkan atau gimana itu Bu? Nah, jadi orang tuh berubah Bu, karena keadaan. People can change gitu loh. Semua orang bisa berubah karena terdesak keadaan. Orang lari biasa sama lari dikejar anjing kan beda. Oke. Jadi kayak terbirit-birit ya. Kayak saya sampai hari ini ya, kalau saya ke lapangan orang kadang saya memang nggak bersentuhan langsung sama tukang-tukang ya. Jadi kayak saya ke lapangan aja sering disuitin, cewek sweet gitu. Dia nggak tahu saya gaji dia gitu. Tapi ya apa ya, memang kita tuh harus bisa menyesuaikan diri. Ya. Ketika saya ke lapangan ya
ya tomboy, harus cowok banget gitu loh, mau manjat dah gitu kan, mau tiarap ya tiarap gitu, ngelihat detail segala macam. Tapi ketika kita ketemu klien kan nggak mungkin, kita harus apa sih namanya tuh Bu? Appearance, iya, performance. Ya, performance kita tuh harus, apalagi saya ketemu klien tuh sebagai seorang arsitek, tapi saya di lapangan sebagai seorang kontraktor gitu. Itu bedanya. Bagi saya ya, koreksi kalau salah, karena seorang arsitek kan harus memberikan sesuatu. Ketika orang mau trust ke kita kan dia ngelihat nih orang gimana ya penampilannya gitu. Kalau dia udah ngelihat nih rapi, rapi, menarik, orang juga ada trust gitu loh. Jadi saya bedakan ketika saya bertemu klien dalam rangka arsitek, ya saya harus berpenampilan rapi. Tapi ketika jadi kontraktor ya harus tomboy, rambut harus digulung segala macem gitu. Tapi ya tetap rapi kan? Tetap rapi. Tetap cantik. Menarik sekali. Jadi ini membuktikan bahwa wanita itu powerful ya. Wanita itu, apalagi kami ibu-ibu ya, itu dituntut semua serba bisa. Jadi ya ketika di rumah mungkin harus keibuan gitu kan. Terus kemudian juga ketika di lapangan seperti Bu Desi punya profesi, mungkin punya pekerjaan, punya tanggung jawab sebagai orang yang harus ngemong mandornya, tukangnya, itu juga bisa saat itu mungkin menjadi laki-laki gitu ya. Tapi ketika tadi balik sebagai seorang arsitek, itu berarti tetap harus ada feminimnya, rapinya, menariknya, dan juga bisa berargumentasi secara keilmuan atau secara sains. Jadi bangga loh jadi wanita ya, ibu-ibu wanita di luar sana. Nanti kasih spirit di komen untuk Ibu Desi ya. Atau mungkin ke depan mau minta konten tentang apa, Bu Desi masak pempek bisa juga ya. Atau nanti saya giliran gantian ngonten Ibu En ya. Boleh, dengan senang hati. Bu Desi kasih pesen dong untuk ibu-ibu wanita di luar sana, ada Habers yang mungkin sekarang juga sedang merintis usahanya, mungkin sedang struggling juga, pernah ada di posisi seperti Bu Desi. Pesan Bu Desi untuk teman-teman The Habers semua. Oh ya, pesannya untuk teman-teman semua, ya sampai saat ini kita masih kita masih berjuang juga. Tapi pesan saya, jangan pernah takut untuk memulai gitu loh. Jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kita harus melewati kegagalan itu dulu gitu loh, baru kita bisa tahu nih hasil apa yang kita dapat gitu loh. Terus satu lagi, ada 3 jadi satu lagi tuh, jangan pernah terintimidasi sama kata-kata orang yang ngomong kalau kamu nggak bisa. Udahlah kamu tuh cewek, udahlah kamu tuh nggak bisa, udahlah kamu tuh kemampuannya sampai segini aja. Itu kamu jangan pernah mau terintimidasi dengan kata-kata itu. Buktikan bahwa kamu bisa gitu. Ya, prove that you can do it. Ya, jadi menarik sekali. Terima kasih Bu Desi. Semoga ini menginspirasi teman-teman The Habers. Bu En, saya boleh minum nggak? Nih dari tadi saya aus loh. Boleh dong. Cora Coffee. Cora Coffee. Saya pesannya tadi selain kopi juga ada ini ya, lemon ya, lemon madu ya. Ini minuman favorit nih. Dan tentunya juga Little Josie. Enak, kopinya enak. Yummy. Tidak terasa ngobrol sudah berjam-jam ternyata. Bisa satu hari ini nggak kelar-kelar Bu Desi. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Siap. Terima kasih banyak The Habers. Like dan subscribe dan berikan komen dan kasih ide ke depan kita bahas tentang apa. See you at the next video.